Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salli wa nasallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah semester 2 non-reguler Universitas PTIQ Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penelitian tindakan kelas. Pengertian dari penelitian tindakan kelas yaitu salah satu perspektif baru dalam penelitian pendidikan yang menjembati praktik dan teori dalam bidang pendidikan. Dalam model penelitian ini, peneliti bisa bertindak sebagai pengamat atau observer, sekaligus sebagai pengajar atau partisipan, atau sebagai salah satu menjadi pengamat atau pengajar. Setelah proses belajar mengajar diterapkan, selanjutnya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang sudah peneliti buat atau siapkan untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam kelas atau apakah sudah tercapai kriteria keberhasilannya. Di sini dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti harus menghasilkan satu strategi inovatif untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas dan meningkatkan motivasi serta kemampuan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik penelitian tindakan kelas. Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat kita identifikasi bahwa adanya masalah dalam pembelajaran yang dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktek yang dilakukannya selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Lalu, apa saja yang menjadi garapan penelitian tindakan kelas? Yang pertama yaitu metode mengajar, yang kedua strategi mengajar, yang ketiga model pembelajaran, yang keempat penggunaan media pembelajaran, yang kelima atmosfer belajar yang kondusif, yang keenam penggunaan materi pembelajaran, dan yang ketujuh penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Dari karakteristik penelitian tindakan kelas ini, kita bisa melihat bahwa apa-apa saja yang harus digarap dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang selanjutnya yaitu proses penelitian tindakan kelas. Proses penelitian tindakan kelas ini kita akan melewati 7 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi sebelum kita menentukan tindakan-tindakan selanjutnya, kita harus mengetahui apa yang menjadi masalah di salah satu atau dalam bidang pendidikan ini. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu memilih strategi alternatif. Jadi kita menentukan strategi pembelajaran atau metode pengajaran di salah satu kelas. Yang kedua yaitu menyusun skenario pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Setelah kita memilih strategi tadi, jadi kita menyusun skenario apa-apa yang dilakukan nantinya dalam pelaksanaan strategi yang telah kita susun. Yang selanjutnya yaitu berlatih skenario pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan skenario tadi, kita melakukan pelatihan dulu supaya skenario tadi berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu menentukan kriteria keberhasilan. Jadi setelah kita memilih strategi ini, kita harus membuat goals-nya apa dari strategi ini. Jadi kita bisa menentukan nantinya apakah strategi ini berhasil atau tidak. Yang keenam yaitu menerapkan skenario yang sudah disiapkan dengan baik. Yang selanjutnya itu yaitu menerapkan nih
Jadi kita tadi telah menyusun strategi, skenario, kita sudah melatih, terus menentukan kriteria keberhasilan. Nah, yang di sini kita menerapkan skenario yang telah kita siapkan dari tadi. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengamati. Jadi dalam langkah yang ketujuh ini kita mengamati apakah strategi yang kita pilih itu berhasil atau tidak dengan penentuan goals yang telah kita tentukan tadi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih penentuan kriteria keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas. Dalam pembelajaran, banyak aspek yang menjadi ukuran keberhasilan. Kriteria keberhasilan dikembangkan dari masalah pembelajaran yang akan dipecahkan atau tujuan peningkatan kualitas pembelajaran yang akan dicapai. Masalah pembelajaran yang sering terjadi itu diantaranya yang pertama, rendahnya capaian akademik atau nilai siswa. Yang kedua, rendahnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, atmosfer kelas yang majemuk atau tidak menyenangkan. Nah, jadi itu bisa menjadi penentu kriteria keberhasilan suatu metode atau strategi yang kita lakukan dalam penelitian tindakan kelas ini. Kemudian kita akan membahas siklus penelitian tindakan kelas. Satu siklus terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penerapan, yang ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Tahap kegiatan perencanaan meliputi strategi pembelajaran dan kriteria keberhasilan atau planning. Yang kedua, tahapan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah kita rancang atau implementing. Kemudian, dalam tahap pengamatan, yaitu tahap mengamati tingkat keberhasilan metode tersebut atau observing. Dan kemudian pada tahapan refleksi atau reflecting, itu untuk mengevaluasi apakah sudah tercapai sesuai dengan standar kriteria keberhasilan yang telah ditentukan ataukah belum. Kemudian produk penelitian tindakan kelas. Sebagai peneliti dalam metode penelitian tindakan kelas ini, kita akan berperan ganda, yaitu sebagai guru dan sebagai peneliti atau disebut dengan istilah teacher and researcher. Sebagai guru, maka kita harus menyelesaikan masalah pembelajaran di dalam kelas tersebut. Sedangkan sebagai peneliti, maka kita harus menghasilkan karya ilmiah berupa laporan penelitian, artikel ilmiah, dan strategi pembelajaran inovatif. Kemudian, prosedur penelitian tindakan kelas. Sebelum kita melakukan penelitian ini, kita selaku peneliti memulai dengan melakukan observasi untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Para penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan analisa data yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian dalam memilih strategi yang inovatif untuk pembelajaran di kelas tersebut. Kesimpulannya yaitu bahwa penelitian tindakan kelas adalah metode penelitian dalam pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui refleksi dan tindakan langsung di kelas. Guru berperan sebagai peneliti sekaligus praktisi
yang mengidentifikasi masalah, merancang solusi, menerapkan strategi, mengamati hasil, dan melakukan refleksi. Siklus penelitian tindakan kelas dilakukan berulang hingga mencapai kriteria keberhasilan, seperti peningkatan hasil belajar, motivasi siswa, dan suasana kelas yang lebih kondusif. Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian tindakan kelas juga mendorong guru untuk menghasilkan inovasi dan karya ilmiah dalam bidang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.